Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat siang semuanya. Naharukum sa'id. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bertemu lagi dalam pembahasan yaitu pelajaran bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah. Video ini saya khususkan untuk kalian, khususnya siswa-siswi MTS Fathul Ibad di Tangerang dan umumnya adik-adik yang sedang belajar di Madrasah Sanawiyah kelas 9 khususnya dimanapun berada, dan teman-teman yang memang cinta terhadap bahasa Arab yang ingin memperdalam pelajaran bahasa Arab. Welcome, ahlan wasalan di Hada Channel. Selamat datang di channel ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semuanya, kalian yang sedang belajar bahasa Arab khususnya di masa sekarang ini, yaitu masa PJJ, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Simak videonya baik-baik sampai selesai, jangan di skip, dan tolong kalau perlu, kalau bermanfaat bisa kalian share. Oke, selamat. Baik, pertemuan kali ini akan membahas tentang yaitu kana. Kana. Apa itu kana? Ya, mungkin sebagian kalian sudah pernah mendengar kana itu apa, seperti apa, dia mempunyai tugas apa. Kalau yang sering ikut pengajian, pernah pesantren atau ngaji nahwu shoroh, itu sudah tidak asing lagi dengan kata-kata kana. Biasa dengan kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya kana. Jadi dia juga punya saudara, punya adik, punya kakak, punya ipar, punya ponakan dan sebagainya. Ada kana. Ya, udah nggak asing lagi. Tapi kalian yang baru dengar kana, simak baik-baik apa itu kana. Yang pertama, aduh ini spidolnya nggak nyata tapi bocor. Yang pertama, kana itu kan termasuk fiil. Kana itu adalah fiil, ya, fiil. Yang pertama, kana itu adalah fiil, tapi dia disebut dengan fiil naqis. Fiil naqis itu apa? Fiil itu fiil, kata kerja, naqis itu kurang. Jadi fiil naqis, fiil yang kurang. Kenapa disebut kurang? Kurang karena dia tidak mempunyai maf'ul, tidak membutuhkan kepada maf'ul, di mana maf'ulnya itu berubah status. Ya, dia hanya mempunyai nanti isim dan khobar, jadi tidak punya maf'ul, ya. Disebut fiil naqis, ya. Yang kedua dia disebut fiil nasih. Nasih itu kalau misalnya jamak itu nawasih. Jadi biar kalian nggak asing lagi dengan kata-kata seperti ini. Apa nasih atau nawasih? Nasih itu artinya menyalin. Menyalin itu artinya merevisi. Kenapa dikatakan demikian? Karena nanti struktur kalimat, ya, struktur kalimat kalau sudah ada kana itu, maka kalimat yang setelahnya kana yang seyogianya
kalau setelah fi'il itu fa'il, maka dia itu disebut isim. Dan setelah fa'il itu ada maf'ul, maka sayogianya itu maf'ul, maka dia tidak disebut maf'ul, tapi disebut khobar kana. Maka disitulah dia menasih kedudukan yang sayogianya kedudukan fi'il fa'il itu. Jadi disebut fi'il nasih atau nawasih yang menyalin, ya. Atau yang dalam Al-Quran itu kan sering ada nasih mansuh, ada yang ada yang asli, ada yang dimansuh itu revisi, ada yang direvisi, ya artinya revisi, nasih mansuh itu. Yang ketiga, karena itu dia mempunyai isim dan mempunyai khobar. Karena punya isim dan khobar. Ya, di mana isimnya, di mana khobarnya? Maka keempat, kalimat setelah kana adalah isim kana. Ya. Dua, kalimat setelah isim kana, ya ini isim kana disebut khobar kana. Nanti ada urutannya kana bla 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 bla, yang setelah kana itu adalah isim kana, yang setelah isim kana disebut khobar kana. Oke, ikuti aja. Nomor 5. Kana mempunyai tugas. Dia mempunyai tugas khusus. Apa tugasnya? Tugas kana merofakan kepada isim, menasabkan kepada khobar. Jadi isim yang jatuhnya setelah kana disebut isim kana dan dibaca rofa. Isim yang jatuh setelah isim kana disebut khobar kana dan dibaca nasab. Ya. Oke, masih belum paham? Ikuti dulu aja. Nanti juga paham sendiri. Kalau sampai akhir nggak paham juga, usahakan paham. Kalau nggak paham juga, anggap aja paham. Nomor 6. Ya. Ketentuan di atas ini berlaku untuk kana dan saudara-saudara kana. Ya, ini kalau kita berlaku untuk kana dan saudaranya. Pak, karena punya saudara, ya bilang tadi dia punya saudara. Apa saudaranya? Ya, maksud saudaranya di sini jadi fiil yang berstatusnya fiil nasih, fiil naqis. Kemudian dia mempunyai isim dan mempunyai khobar, dan tugasnya sama seperti kana juga terjadi pada fiil naqis yang lainnya. Ya, itulah yang disebut saudara-saudaranya kana. Apa saja? Banyak. Misalnya kalau di jurumiyah itu kan ada kana, soro, amsa, adha, dola, bata, mabariha, ma'infaka dan sebagainya. Itu namanya saudara-saudara kana. Kalau istilahnya dalam ilmu nahwu itu disebut kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya kana. Jadi saudara-saudaranya itu satu grup mempunyai ketentuan seperti ini dan disebut seperti ini. Gitu. Jadi kalau ketemu saudaranya kana misalnya soro, maka sama seperti kana dia tugasnya. Dia kalimat setelah soro ya disebut isim soro. Kalimat setelah isim soro disebut khabar soro. Amsa, dola, bata dan seterusnya itu sama dengan kana statusnya. Terakhir, berlaku juga untuk tasrif kana. Yang berlaku untuk tasrif kana. Maksudnya apa tasrif kana? Kana itu bisa ditasrif. Ya, kalau kita ikut tasrifnya kana ya seperti fiil-fiil yang lainnya, baik tasrif lugawi yang ke yang ke bawah atau tasrif istilahi yang ke samping.
Contoh misalnya kalau kana kita tasrif istilahnya kan kana yakunu kaunan wa makanan fa huwa kainun dan seterusnya sampai isim zaman isi makan, maka kalimat-kalimat deretan tasrif itu tugasnya ya ini juga sama. Kemudian misalnya fi'il madinya bisa ditasrif juga kan. Kana, kanu, kanat, kana, takun, nakun, takun, tuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntun, nakun, tukuna. Nah itu yang 14 tasrifan fi'il madinya ya tugasnya sama juga seperti dasar ini. Atau misal tasrif fi'il mudhari'nya yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna, takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takuna, akunu, nakunu. Nah itu tasrif fi'il mudhari' yang 12 juga sama seperti yang mufradnya tugasnya. Jadi berlaku untuk tasrifannya atau tasrif masdarnya dan seterusnya. Itu ya. Oke, ini ketentuan daripada kana. Kita lanjut ke contoh. Contoh 1. Abi tabibun, spidolnya habis. Fil mustasfa. Mustasfa. Ya. Ayah saya seorang dokter di rumah sakit. Ayah saya seorang dokter di rumah sakit. Nah, ini belum kemasukan kana. Ya, kalimat struktur jumlah ismiyah yang belum kemasukan kana biasanya disebut dengan susunan mubtada khobar. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Ya, ini mubtadanya ayah saya seorang dokter di rumah sakit, itu khobar daripada ini khobar mubtada khobar. Maka kalau kita masukkan kana kepada kalimat ini, ya kana, maka struktur kalimatnya berubah. Kana abi ban fil mustasfa. Kana abi tabiban fil mustasfa adalah ayahku itu seorang dokter di rumah sakit. Nah ini kana. Ini mana isim kana? Isim kana ini. Isim kana. Khobar kana. Isim kana, khobar kana. Ya. Kalimat yang jatuh setelah kana disebut isim kana, kalimat yang jatuh setelah kana disebut setelah isim kana disebut khobar kana. Kan ini dibaca rofa, ini harokatnya marfu karena ya, disambung dengan ya mutakalim jadi abi ya. Abi tabiban jadi khobar kana. Awalnya kan tabibun, maka kalau khobar ana itu karena ana mendasarkan kepada khobar, maka khobar itu harus dibaca nasab. Jadi tabiban. 1. Nomor 2. Ana jalisun amamal fasli. Saya adalah seorang yang duduk di depan kelas. Saya adalah seorang yang duduk di depan kelas. Ini bentuk mubtada khobar. Maka kalau kita masuk kana, nah ini. Saya bilang tadi kan kana berlaku untuk tasrifan kananya. Maka ana itu adalah kan isim domir. Isim domir nomor 13, sedangkan isim domir nomor 13 itu kana juga harus sesuai dengan kana. Kana harus sesuai dengan isim domir ini yang 13. Jadi kana kalau ditasrif yang nomor 13 itu jadi apa? Kana, kanu, kanat, kanata, kun, terus jadi kunta, kuntu.
Untuk kuna, jadi ini untuk. Anaknya berubah jadi kuntu. Anaknya nggak usah dicantumkan lagi karena sudah menjadi ini, jadi kuntu ini. Ya. Karena dengan anak ditasrif maka berubah jadi kuntu. Kuntu. Jalisan. Amamal fasli. Saya seorang yang duduk di depan kelas. Begitu. Ya. Nomor 3 terakhir. Ya. At-talibu mujtahidun. Fid dirasah. Seorang siswa bersungguh-sungguh seorang siswa itu bersungguh-sungguh di dalam pelajarannya. Ya. Maka kalau kita masukkan kana di sini, kana bahasanya tetap kana. Kenapa? Karena dia menyesuaikan kepada thalib ini. Thalib itu adalah seorang siswa laki-laki satu, maka laki-laki satu itu adalah kana, tasrif nomor pertama. Kana at-talibu mujtahidan. Dia mujtahidun jadi mujtahidan. Fi dirasati tetap fi dirasati. Kana at-talibu mujtahidan fi dirasati. Oke? Nah, ini dia. Isim kana ini. Nah, jadi kuntu itu jalisan adalah khobar kana. Ini isim kana. At-talibu kana ini isim kana, at-talibu mujtahidan khobar kana. Ya. Itulah kana, dan ini berlaku bagi semua saudara-saudara kana dan tasrifan kana. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami pelajaran yang singkat ini. Tolong nanti ini dipindahkan, dicatat di buku kalian, kemudian nanti yang dikasih lampirannya di video ini juga nanti ada dicatat juga ya. Ini adalah dasar. Nanti ada pengembangan yang lainnya. Apa pengembangannya? Contoh misalnya kalau fa'ilnya itu jamak, atau misalnya khobarnya jamak, bagaimana i'rabnya. Ini kan bentuknya bentuk mufrad semua. Jadi rofa'nya atau nasabnya itu dalam untuk sigat mufrad, jadi tunggal. Nah, nanti pembahasan yang lainnya bisa perdalam lagi. Yang penting ini kalian pahami dulu saja ya tentang kana wa akhwatuha. Oke, mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti. Nanti kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan saja, jangan malu-malu, baik lewat WA ataupun lewat channel ini langsung atau lewat telepon juga nggak apa-apa. Kita saling berdiskusi. Oke, cukup sekian pelajaran kali ini. Kita lanjut di pelajaran yang akan datang. Jangan lupa kalau bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman yang lainnya. Yang belum berteman, yang belum bersilaturahim, silahkan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang selanjutnya. Ila liqa fil usbil qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.